Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ryan Abdurrahman Wahid. Dan perkenalkan, saya Dika Rahmat Dwi Saputra yang akan menemani sahabat-sahabat dalam sesi kali ini, sesi sharing-sharing mengenai mahasiswa. Jadi saya di sini tidak sendirian, dan perkenalkan, monggo. Oke, betul sekali ya. Kita akan sharing-sharing tentang mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan dulu biar lebih akrab. Ya. Nama saya Galuh Surya Pamungkas. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya juga dari PMI Ryan Abdurrahman Wahid. Lanjut. Oke. Perkenalkan, nama saya Ziki Fajar Alfian. Bisa disapa dengan panggilan sahabat Ziki. Tuh, monggo lanjut. Sahabat Ziki. Sahabat Ziki. Sahabat Gil. Sahabat Dika. Oke, nama saya sahabat Dika, gitu, dari Ryan Abdurrahman Wahid juga. Jadi saya di sini mau sedikit bertanya nih, sharing-sharing kan. Oke, sharing-sharing aja kita ya. Jadi makna dari mahasiswa yang sebenarnya itu apa sih, sahabat? Mungkin dari sahabat Galuh duluan. Oke, mahasiswa ya. Mahasiswa, kalau saya mengartikan ya, kita mengartikan secara bahasa dulu, yaitu mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang menempuh pendidikan di universitas, sahabat Dika. Menurut saya, jadi mahasiswa itu mempunyai grade yang lebih tinggi dibanding siswa. Dilihat dari namanya saja ada perbedaan di situ, siswa dan mahasiswa. Yang artinya ketika siswa dulu menempuh pendidikan pada saat SD, SMP, SMA, mahasiswa itu di universitas, itu pun jelas berbeda dalam belajarnya, metode belajarnya. Siswa biasanya terbiasa disuapin langsung oleh gurunya ketika materi-materi, katakanlah ketika pembelajaran mereka langsung dijelaskan secara rinci tentang materi-materi tersebut oleh gurunya ya. Beda dengan mahasiswa, walaupun ada kita punya dosen ya, katakanlah, tetapi mahasiswa kayak lebih dituntut untuk cekatan dalam mempelajari materi. Contoh kayak kita mencari sendiri referensi-referensi dari materi yang diberikan dosen dengan cara metode yang dipunyai oleh kita. Contoh ketika presentasi kan pasti kita punya metode sendiri-sendiri dalam penyampaiannya ya, yang itu hanya didapatkan ketika kita sudah menjadi mahasiswa menurut saya. Terus mahasiswa di sisi lain mempunyai tanggung jawab moral di situ yang tertera dalam Tridharma Perguruan Tinggi, sahabat Dika. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kedua penelitian dan pengembangan, ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat ya. Dilihat dari, kita kupas satu-satu aja ya biar lebih biar lebih soft lah, biar lebih masuk ya. Nah, penelitian dan pengajaran menurut saya itu kayak kita belajar di universitas otomatis mendapatkan pendidikan yang layak. Di sisi lain kita mempunyai ilmu-ilmu yang dimana itu hanya didapatkan di ruang-ruang kelas kuliah ketika kita menjadi mahasiswa. Ketika dulu pada saat siswa kita hanya mendapat dasaran-dasarannya, mungkin pada saat kuliah kita akan mendapatkan pendidikan yang atau kelanjutannya dari materi-materi ketika kita menjadi siswa dulu. Kedua, penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan itu kayak menjadi hal yang kebiasaan mahasiswa sih sehari-hari. Mahasiswa kan nggak cuma kita belajar di kelas, kita mendengarkan dosen kan nggak ya. Kita kadang disuruh membuat jurnal, kita disuruh membuat artikel atau hal apapun itu yang di dalamnya itu ada penelitian. Yang ketiga, pengabdian ke masyarakat. Ya betul sih, karena kita berangkat dari masyarakat ya. Kita berangkat dari masyarakat untuk masyarakat, oleh masyarakat. Jadi kita akan kembali lagi ke masyarakat. Oke. Jadi sudah sahabat Galuh. Sudah sahabat Ziki. Kita masuk ke pemaknaan mahasiswa sendiri. Apa itu sebenarnya mahasiswa? Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi karena saya di sini sudah terjun kurang lebih 2 tahun, karena saya menginjak semester 5, saya kurang lebih tahu tentang pemaknaan mahasiswa. Ya jika lalu ada kesalahan tidak usah diambil.
jika ada yang bermanfaat monggo silahkan diambil. Pemaknaan mahasiswa tentu berbeda dengan siswa. Kenapa berbeda? Jelas-jelas dulu ketika menjadi siswa kita diberi materi-materi oleh guru dan dituntut patuh terhadap guru. Dulu ketika siswa kan juga pernah ada guru BP juga, guru BP, terus kemudian ada pokoknya pengawasan ketika di sekolah sebelum memasuki mahasiswa itu sangat ketat sekali. Ketika kita tidak boleh kita harus berseragam lengkap, terus kemudian kita tidak boleh gondrong, ketika gondrong nanti digundul, terus kita tidak boleh berpakaian robek-robek, tidak boleh memakai selain seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Betul. Terus ketika kita masuk mahasiswa, tentunya itu menjadi salah satu kebebasan untuk siswa. Dan itu tidak semua siswa lanjut menjadi mahasiswa. Sangat beruntung sekali kalian semua yang menjadi mahasiswa, karena lebih dari di Indonesia hanya kurang lebih kalau nggak salah 2 juta mahasiswa dari masyarakat Indonesia yang 200 juta lebih ya. 200 juta lebih. Nah, itu suatu keberuntungan sekali menurut saya. Jadi manfaatkan, jika kalian jadi mahasiswa itu manfaatkan sebaik-baiknya. Kalian sebagai mahasiswa tidak hanya sekedar patuh terhadap dosen. Jikalau ada dosen yang memang nyeleweng, ya itu patutnya kita tegur, karena perbedaan siswa dengan mahasiswa itu pola pikirnya memang berbeda. Di siswa kita dituntut patuh, terus di mahasiswa ketika dosen ada kesalahan, ya mau tidak mau kita harus negur, kritik, karena akhirnya dari mahasiswa sendiri itu adalah critical thinking, berpikir kritis dengan permasalahan-permasalahan yang ada, dengan permasalahan terus kemudian kondisi yang ada saat ini. Mahasiswa itu tidak hanya sebagai akademisi saja, tidak hanya fokus di bidang akademis saja, tapi ketika kita masuk di lingkungan mahasiswa, kita juga harus mengeksplor sebanyak-banyaknya pengalaman, entah itu relasi, terus kemudian pengalaman dari cerita-cerita dari semester tua mungkin. Nah, kita harus menimba pengalaman-pengalaman sebanyak-banyaknya untuk terjun lebih jauh menjadi mahasiswa. Nah, itu. Dan di samping itu, di permasalahan-permasalahan sekarang yang dialami oleh sekarang, mahasiswa itu malah lebih mengedepankan nilai daripada skill. Mahasiswa itu lebih ingin mendapatkan nilai yang bagus daripada skill yang mumpuni. Karena itu mahasiswa itu bukan ladang untuk memanen sarjana, tapi ladang untuk memanen pengalaman. Jadi explore pengalaman apapun ketika kalian menjadi mahasiswa, karena mahasiswa itu bebasnya daripada siswa dibandingkan dengan siswa. Gitu, sahabat Dika. Oke. Saya Jelas sekali ya sahabat Dika ya. Iya, jelas, bisa saya pahami lah kurang lebih. Oke. Jadi kan tadi dikatakan bahwasannya mahasiswa itu dituntut untuk kritis ya. Iya. Terus mahasiswa itu dituntut untuk banyak menggali sebuah pengalaman. Oke. Betul. Dibandingkan dari seorang siswa biasa begitu. Jadi tips dan trik mungkin untuk peralihan dari siswa menuju mahasiswa yang tepat untuk zaman sekarang itu bagaimana? Mungkin Siapa dulu ini? Mas Galuh lagi lah. Waduh, siap. Oke. Dari kanan. Dari kanan dulu. Ini saya bercerita tentang pengalaman dulu saya ketika datang ke sini dari siswa menuju mahasiswa. Iya. Yang pertama kita harus beradaptasi dulu tentang teman-teman kita, tempat kita, dan juga budaya yang ada di sini. Ya. Kenapa kita harus beradaptasi Kak dengan budaya dan lingkungan sekitar ya? Karena bagaimanapun itu akan menjadi tempat tinggal kita selama kita menimba ilmu di sini di universitas
selama kita menjadi mahasiswa kan kita akan bertempat tinggal di situ. Ya, kita akan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, katakanlah dengan budaya. Budaya setiap daerah kan beda ya, budaya dari daerahku dan juga daerah sini kan mesti berbeda lah. Aku harus beradaptasi dengan budaya tersebut ya. Maka dari itu menjadi poin penting sih ketika peralihan dari siswa ke mahasiswa, yaitu kita harus adaptasi terhadap aspek apapun yang ada di sini. Terus ketika kita sudah beradaptasi, zaman sekarang kan kayak perkembangan media kan sangat pesat ya. Kita juga harus mengimbangi perkembangan zaman di media tersebut, katakanlah. Jadi ketika kita beradaptasi dari siswa ke mahasiswa, secara langsung kita juga mengupgrade diri kita. Ketika kita dulu siswa hanya menjadi seorang yang katakanlah pengikut, ketika mahasiswa diharapkan kita bisa menjadi orang yang di situ kita menjadi pelopor lah, katakanlah. Ya contoh ketika di perkuliahan lah, kita ketika dulu siswa kan hanya sebagai pengikut ya, kita kayak hanya mengikuti arahan guru ya. Betul sekali. Diharapkan ketika kita sudah menjadi mahasiswa, yaitu kita harus menjadi pelopor tersebut. Katakanlah ketika dosen menerangkan materi, kita juga bisa menjadi pemateri juga, karena menurut saya implementasi ya. Iya bener, ilmu itu objek loh, ilmu objek, sedangkan kita dan dosen pun subjeknya. Jadi ketika dulu siswa kita menganggap bahwa objek itu adalah ilmu dan gurunya, ternyata ketika kita mahasiswa harus merubah mindset tersebut, bahwasanya ilmu itu objek dan kita dan dosen itu subjek. Yaitu sih menurutku ketika adaptasi sih antara peralihan dari siswa menuju mahasiswa. Monggo sahabat Siki. Tadi pertanyaan tentang tip dan trik ya. Tip dan trik menjadi seorang mahasiswa. Kadar menurutmu yang pertama itu adalah kadar literasi kita. Terjun di dunia mahasiswa, tentunya kita juga harus merawat nalar kita lewat apa? Lewat literasi. Sebelum kita terjun pengalaman, mengeksplor pengalaman, kita juga harus adaptasi. Benar yang dikatakan oleh sahabat Galuh tadi, benar, adaptasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian di samping itu kita juga mempunyai bekal, yaitu literasi. Kita harus banyak-banyak mengikuti literatur yang banyak. Mahasiswa juga harus tahu tokoh-tokoh revolusioner terdahulu kita, seperti Tan Malaka, terus kemudian Suhoki. Lah itu harus menurutku harus tahu. Karena apa? Itu yang menjadi role model kita, role model mahasiswa ya. Untuk kemudian terjun lebih jauh. Nah, ini mahasiswa tip and trick ya, sebenarnya simpelnya tidak usah dipikir terlalu dalam ya tentang mahasiswa. Pokoknya kalian harus lebih dari kualitas mahasiswa, karena yang dialami sekarang tidak ada bedanya ketika sarjana dengan lulusan siswa. Karena di era sekarang mau mengeksplor ilmu apapun itu sangat enak sekali. Antara HP dengan manusia itu sangat dekat sekali. Bahkan ketika kita lepas dari HP itu dikatakan cacat. Kenapa cacat? Kayak ada yang hilang ya. Kayak ada yang hilang. Ya bayangkan saja, di era sekarang kalian tidak memegang HP selama 1 minggu. Nggak usah 1 minggu, nggak usah lama-lama, 1 hari saja. 1 hari. Pasti akan merasa kurang. Iya kan? Iya. Merasa kurang. Seratnya kurang. Terus masuk di permasalahan, kembali ke permasalahan tadi. Tidak ada bedanya ketika mahasiswa yang dia tidak terus bergerak, dia hanya diam saja, dia hanya mengejar nilai tanpa adanya usaha, dia hanya mencontoh temannya, hanya mengandalkan temannya untuk mendapatkan nilai. Itu akan sia-sia dan itu akan kalah ketika dia lulusan SMA dan mungkin dia tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya karena masalah-masalah yang dialami, misal masalah ekonomi. Dan
masalah-masalah yang lain yang membuat dia tidak bisa lanjut ke jenjang perkuliahan. Tapi dia mempunyai HP yang terus-menerus dia pakai dan memanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Seperti dia mempelajari jurnal, terus kemudian dia mempelajari cara membuat esai, cara membuat makalah dan lain-lain. Terus di samping itu dia berliterasi juga kencang sekali, dan ini menjadi sebuah tamparan untuk mahasiswa yang tidak begitu kencang membacanya. Mungkin ada tipikal mahasiswa ya, belum disebutkan ya, tipikal mahasiswa kupu-kupu, terus kemudian mahasiswa kura-kura, terus mahasiswa aktivis. Jadi ada beberapa tipe mahasiswa. Kupu-kupu itu kuliah pulang. Jadi ketika dia kuliah terus ngerjakan tugas, lalu dia pulang. Jadi hanya begitu siklusnya begitu. Terus kemudian kura-kura, kuliah rapat. Dia mengikuti organisasi, tapi dia hanya sekedar ingin mengisi kesibukannya dengan cara apa? Dengan cara rapat-rapat ini, karena dia mengikuti organisasi. Terus mahasiswa yang aktivis. Lah aktivis ini sebagai apa? Sebagai pelopor dari mahasiswa yang lain. Bisa disebut mahasiswa ini mahasiswa pembeda. Karena apa? Karena dia mau mengambil resiko yang sudah ia pilih. Karena menurutku menjadi seorang aktivis itu sangat gampang-gampang susah. Ya dia harus berproses sedemikian rupa, karena proses seorang menjadi aktivis tidak gampang. Dia harus mempunyai tangga. Jadi untuk ke atas sendiri, sebuah proses ini harus dilewati dari tangga per tangga. Nah, tip and triknya dari kesimpulan dari keseluruhan tadi, setiap masa itu kalian rangkum menjadi satu dari pengalaman SMP sampai SMA untuk menjadi bekal ketika besok mahasiswa, dan perbanyak literasi, entah literasi apapun. Jikalau kalian belum suka membaca, setidaknya kalian membaca lewat buku. Setidaknya kalian bisa membaca lewat HP, karena kembali ke tadi, ketika kita terlepas dari HP rasanya kurang di era sekarang begitu. Jadi mungkin karena waktu yang mepet ya mungkin. Oke. Karena habis ini saya ada undangan ke Sri Lanka. Inflasi. Karena di sana inflasi ya. Jadi mungkin ada closing statement nih dari sahabat-sahabat. Untuk closing statement mungkin dari sahabat Siki ya. Gantian dari sebelah kiri. Oke. Closing statement dari saya untuk kalian mahasiswa baru. Eksplorlah pengalaman-pengalaman di dunia organisasi. Hidup kalian itu bukan hidup individualis, tapi hidup bersosial, yang nantinya berorganisasi akan membawa manfaat yang lebih untuk diri kalian sendiri. Di samping membesarkan nama organisasi, dan itu akan kembali ke diri kalian masing-masing. Jadi kalian tidak hanya terfokus di akademis saja, tapi eksplorlah pengalaman sebanyak-banyaknya. Dan jawabannya adalah ikut organisasi, terkhusus di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Gitu sahabat. Terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan. Salam. Mahasiswa. Mahasiswa adalah bentuk apa ya? Mahasiswa adalah ruang perkuliahan, adalah ruang pertualangan yang dimana mahasiswa, kita sebagai mahasiswa harus mengeksplor sedalam-dalamnya. Kita harus menemukan jati diri kita di situ, karena perkuliahan merupakan hal yang dimana banyak sekali kita menemukan orang-orang baru di situ, yang dimana mahasiswa baru terutama
itu harus bisa beradaptasi dengan budaya mahasiswa dan budaya yang ada di daerah tersebut. Closing statement dari saya yaitu semangat. Udah. Oke. Sangat simpel sekali sahabat. Oke, sangat simpel sekali. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat. Cukup sekian pada sesi kali ini. Oke. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pergerakan. Salam.